Marhabankum wahai minasan. Udah cukup lama ya sesi ini libur, sekitar 1 tahun yang lalu. Kali ini gue mau jawab pertanyaan dari si Ferry, yaitu kenapa Sensei itu lemah banget kayaknya dan nggak pernah kelihatan pakai senjata api, malah makainya kartu kredit. Ya, sebelum kita jawab pertanyaan ini, kita harus tahu dulu Sensei itu sebenarnya siapa. Kalau kita lihat di prolog gamenya, Sensei ini adalah orang asing yang diundang oleh ketua GSC untuk nyelamatin Kipotos. Dari mana asal Sensei dalam game ini tuh masih nggak jelas. Yang pasti Sensei berasal dari luar Kipotos. Sebenarnya bukan nggak jelas sih ya, tapi karena di dalam game Sensei itu tampil sebagai self-insert dari para pemain. Ini juga yang buat Sensei itu sebenarnya genderless. Ya, walaupun banyak indikasi yang menunjukkan kalau Sensei itu laki-laki. Bahkan di animenya Sensei digambarkan sebagai laki-laki. Nah, karena self-insert, otomatis Sensei itu berasal dari luar Kipotos, alias dunia nyata atau bumi tempat kita tinggal sekarang. Setelah tahu ini, kalian pasti bisa jawab sendiri kenapa Sensei itu lemah. Ya, Sensei lemah karena Sensei atau kita dalam game ini tuh cuma manusia biasa. Berbeda dengan orang-orang Kipotos yang punya kekuatan tambahan dari halonya. Mungkin kalian bisa bayangin ketika orang biasa masuk ke isekai tapi nggak dapat kekuatan apa-apa. Pasti dia bakal jadi sosok yang paling lemah. Ya, begitulah Sensei. Terus kenapa Sensei udah tahu dirinya lemah tapi nggak pegang senjata untuk jaga diri? Kalau ini sebenarnya berkaitan dengan tanggung jawab Sensei sebagai seorang pengajar sekaligus orang dewasa yang ada di Kipotos. Sensei itu seorang guru yang tugasnya membimbing dan mengajar. Seburuk apapun muridnya, kekerasan bukanlah jalan yang akan Sensei ambil untuk mendidik murid-muridnya. Meskipun secara tampilan Sensei nggak terlihat megang senjata, tapi ada indikasi kalau Sensei itu sebenarnya punya senjata. Hal itu bisa kita ketahui dari gambar teaser yang pernah dirilis oleh Blue Archive Jepang lewat Twitternya. Di gambar itu ada sebuah pistol Beretta 92 FS yang kemungkinan dikeluarkan oleh Saleh karena ada logo Saleh di pegangannya. Pistol itu kemungkinan buat pertahanan diri, ya walaupun Sensei nggak pernah kelihatan sih bawa pistol ini. Lagian senjata utama Sensei itu kan ceramah no jutsunya ya. Ceramah Sensei ini juga didukung sama kelebihannya juga yang dalam ceritanya Sensei itu digambarkan punya kecerdasan di atas rata-rata. Ya walaupun kadang-kadang agak kurang sih. Mungkin ini juga menggambarkan kalau jenius dan gila itu beda-beda tipis. Ya lihat aja Hanako. Sekarang kita bahas senjata terkuat yang akan Sensei keluarkan ketika otaknya udah nggak bisa mikirin cara lain, yaitu adult card atau kartu kredit. Oh iya, kita bahas kredit card ini agak spoiler sedikit ya, karena awalnya gue mau bahas ini setelah volume 3 selesai. Oke, sekarang kita perlu tahu dulu kartu kredit Sensei itu apa. Merujuk perkataan Maestro, kartu ini adalah alat yang bisa memberikan kekuatan dengan menukarkan sebagian nyawa dan waktu dari pemiliknya. Kalau kita balik ke volume 1, Sensei juga pernah diperingatkan untuk nggak sembarangan pakai kartu kreditnya karena bisa membahayakan hidup Sensei. Kartu ini bukan kartu sembarangan, yang bahkan petinggi gematria aja sangat sulit memahami kartu ini karena terlalu kompleks. Sampai saat ini, kekuatan serta fungsi asli dari kartu ini belum jelas, tapi setidaknya dengan kartu ini Sensei bisa membuat dirinya serta para muridnya jadi lebih kuat. Contohnya kayak make murid hasil build sendiri daripada yang disediain sama storynya. Maksudnya gimana tuh? Biasanya kalau kita main story BA kan murid-murid yang dipakai dalam battle itu udah disediain sama storynya, atau gampangnya kita disediakan karakter trial. Nah, dengan menggunakan kartu kredit, Sensei bisa menggantikan murid trial itu dengan murid-murid yang udah dibuild sendiri. Loh, kok bisa gitu? Nah, ini teori menariknya. Jadi, banyak orang yang berpikir kalau kartu kredit Sensei itu berfungsi selayaknya kartu kredit asli yang ada di dunia nyata. Kita bisa memperkuat murid dengan menggunakan kartu kredit, kayak beli Pyroxene, gacha karakter limit, misi stamina, dan lain-lain. Cara ini tentunya bisa membuat kita lebih banyak mengakses fitur dalam game dan membuat progres yang lebih cepat, sehingga murid kita jadi tambah kuat. Kalian juga bisa lihat ini di volume final ya, pas si Roko Terror itu jadi makin kuat setelah dikasih Pyroxene. Ya mungkin maksudnya dapat dupe, jadi bisa buka si Roko sampai W50 nya. Walaupun gitu, kalau keseringan pakai kartu kredit, kita bisa jatuh miskin. Ini juga konsekuensi yang dimaksud oleh gematria kalau kita kebanyakan pakai kartu kredit. Sebelumnya kan kita tahu kalau Sensei itu bentuk self-insert dari para pemain. Hal ini makin memperkuat kalau kartu kredit Sensei itu telah menghancurkan tembok keempat, yang artinya cerita dalam game ini berinteraksi langsung dengan pemerhati cerita atau maksudnya kita sebagai pemain. Jadi wajar aja kalau kartu kredit Sensei itu jadi semacam meta atau Deus Ex Machina yang bikin ketar-ketir semua pihak yang ada di dalam game. Ya kira-kira begitulah. Sebenarnya gue juga jadi mikir kalau Gematria itu sebenarnya pihak developer. Gematria dan Sensei itu kan sama-sama orang dewasa yang berasal dari luar Kipotos, hanya saja dari tempat yang berbeda, sesuai perkataannya Jas Hitam di volume pertama. Mungkin maksudnya berasal dari tempat yang berbeda adalah yang satu developer, yang satu lagi player. Ya mungkin aja begitu, makin kesini malah makin kesana.
Intinya sih kartu kredit ini bakal bikin kalian makin kuat di dalam game kalau makin banyak top up. Tapi ya konsekuensinya kalian bisa jatuh miskin, bahkan bisa kehilangan nyawa kalau keseringan. Kayaknya meme-meme yang beredar soal kartu kredit jadi sangat relevan dengan game ini. Menurut kalian gimana? Oke, segitu dulu ya guys video kali ini. Syukron lakum warahmatullahi wabarakatuh. Video salih, makasih nonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.